Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari, MPD, dan teman-teman R3F. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyana Zahra, selaku moderator dari kelompok 3 dengan materi perkembangan pemulihan bahasa pertama. Di sini juga ada teman-teman saya. Yang pertama ada Syabana Aulia Ardiana, yang kedua Lydia Gultom, ketiga Salsabila Syifa, yang keempat Pasya Juliawati, kelima Nizar Yafi, dan keenam Aditya Rahman. Kemudian pemerolehan bahasa, apa sih pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa atau language acquisition atau akuisisi bahasa menurut Maksan adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Sementara menurut Darjo Wijojo menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural waktu dia belajar bahasa ibunya. Seseorang tidak dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa yang lengkap dengan semua kaidah yang ada di otaknya. Secara alamiah, anak akan mengenal bahasa sebagai cara berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Bahasa pertama yang dikenal dan selanjutnya dikuasai oleh yang berbicara kepada mereka. Proses pemerolehan bahasa pertama. Sejak usia dini, bayi telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial. Maka pada saat itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi, bahwa dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa. Melalui bahasa pertama, seorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. Bahasa pertama menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pendirian dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali diperoleh oleh seorang individu dalam kehidupannya. Bahasa ini akan menjadi bahasa yang paling menurani dan sering digunakan oleh pemakai bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabana Aulia Ardiana akan melanjutkan presentasi. Di sini ada tahap-tahap pemerolehan bahasa. Menurut Ardiana dan Syamsul Sodik membagi tahap pemerolehan bahasa pertama menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak, kompetensi memerlukan bantuan performansi untuk mengatasi masalah kebahasaan anak. Performansi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami atau mendekodekan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam proses produktif, sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya, sedangkan performansi merupakan alat yang menjembatani antara bahan dan perwujudan fonologi bahasa. Nah, yang kedua ada tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantiknya. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna atau semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Anak-anak menyusun fitur-fitur semantik terhadap kata yang dikenalnya, yang dipahami dan dikumpulkan oleh anak itu menjadi pengetahuan tentang dunianya. Pemahaman makna merupakan dasar pengujaran tuturan. Salah satu bentuk awal yang dikuasai anak adalah nomina, terutama yang akrab atau dekat dengan tempat tinggalnya. Contohnya itu keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normalnya dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia 1 tahun atau 12 bulan. Dan beberapa anak lainnya itu di atas 2 tahun. Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Konstruksi itu dimulai dari rangkaian 2 kata. Konstruksi 2 kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu.
Anak mampu untuk memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Pemakaian dan pergantian kata-kata tertentu pada posisi yang sama menunjukkan bahwa anak telah menguasai kelas-kelas kata dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah ayah datang. Kata tersebut dapat divariasikan oleh anak menjadi ayah pergi, ibu pergi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologi, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibandingkan orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit hampir dipenuhi oleh lidahnya. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pemerolehan fonologi atau bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi dasar. Menurut Jacobson, dalam Ardiana dan Samsul Sodik, bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah P, A, I, U, T, C, M, dan seterusnya. Kemudian pada usia 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lainnya. Misalnya, P dikombinasikan dengan A menjadi pa, M dikombinasikan dengan A menjadi ma. Setelah anak mampu memproduksi bunyi, maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan lebih mahir dalam memproduksi bunyi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, kognitif, dan juga alat ucapnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Yafi dari kelompok 3 dengan NPM 2021-21500-377 akan menjelaskan tentang tahap pralinguistik atau masa meraba dan juga tahap satu kata. Yang pertama di sini ada tahap pralinguistik. Pada tahap ini bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi ini memang menyerupai vokal atau konsonan tertentu, tetapi secara keseluruhan bunyi tersebut tidak mengacu pada kata atau sebuah makna. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. Di sini pada umur 0 sampai 2 bulan, anak hanya akan mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan. Sekalipun bunyi-bunyi itu bermakna secara bahasa, tetapi bunyi-bunyi itu merupakan bahan untuk tuturan selanjutnya. Lalu pada umur 2 sampai 5 bulan, anak akan mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap senyum atau ucapan yang ibunya atau orang lain. Lalu pada umur 4 sampai 7 bulan, anak akan mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Bunyi mirip konsonan atau mirip vokalnya lebih bervariasi. Pada umur 6 sampai 12 bulan, anak akan mulai berceloteh. Celotehannya merupakan pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, mama, bu, da. Itu contohnya. Lalu yang kedua ada tahap satu kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12 sampai dengan 18 bulan. Pada masa ini, anak akan menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakilkan keseluruhan idenya. Tegasnya, satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, frase ini juga disebut tahap holofrasis. Yang ketiga ada tahap 2 kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada masa ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak-anak mulai menggunakan 2 kata dalam berbicara. Tuturannya mulai bersifat telegrafik. Artinya apa yang dituturkan anak hanyalah kata-kata yang penting saja, seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Kata-kata yang tidak penting seperti halnya kalau kita menulis telegram dihilangkan. Yang keempat, tahap banyak kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3-5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak menggunakan hanya 2 kata, tetapi 3 atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa.
Strategi pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa seorang anak berkaitan erat dengan keuniversalan bahasa. Urutan pemerolehannya, yang pertama itu ada universal absolut. Universal absolut ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada universal absolut non-implikasional. Dalam kelompok ini tidak ada pengecualian. Contohnya, semua bahasa memiliki bunyi vokal. Bahasa manapun di dunia ini menggabungkan bunyi untuk membentuk satu kata. Kelompok kedua ada universal absolut implikasional. Contohnya, bila suatu bahasa mempunyai refleks persona pertama atau kedua, maka bahasa tersebut juga mempunyai refleks persona ketiga. Bila suatu bahasa mempunyai bunyi hambat velar, maka bahasa tersebut mempunyai bunyi hambat bilabial. Lalu yang kedua ada bersifat universal statistikal. Universal statistikal ini merupakan keuniversalan yang paling umum, tetapi tidak selalu terdapat pada bahasa. Yang ketiga ini ada bersifat universal implikasional. Keuniversalan implikasional ini menyatakan bahwa ada tidaknya suatu fitur yang ditentukan oleh ada tidaknya fitur yang lain. Baik, saya Lydia Gultom dengan NIM 2021-2153776 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, Salsa. Pada selindia ini menjelaskan mengenai teori-teori pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama ada teori behaviorisme. Perkembangan bahasa adalah bentukan atau hasil dari pengaruh lingkungan. Artinya, pengetahuan merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Melalui pengkondisian stimulus yang menimbulkan respon, teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa apa-apa, sehingga memerlukan proses belajar. Skinner memakai teori stimulus respon dalam menerangkan perkembangan bahasa, yaitu bila anak mulai belajar berbicara yang merupakan bukti berkembangnya bahasa pada anak, maka orang yang berada di sekelilingnya harus memberikan respon yang positif sebagai penguat. Dengan adanya respon positif sebagai penguat, maka anak tersebut akan cenderung mengulang kata tersebut atau tertarik mengulang kata lain. Nah, dalam teori ini Skinner menekankan agar para pendidik PAUD untuk dikenalkan melalui berbagai tahapan. Nah, Skinner memakai teori stimulus respon dalam menerangkan perkembangan bahasa, yaitu bahwa bila anak mulai belajar berbicara merupakan bukti berkembangnya bahasa pada anak. Maka orang yang berada di sekelilingnya harus memberikan respon yang positif agar positif sebagai penguat. Dengan adanya respon positif tersebut, maka anak cenderung mengulang kata tersebut atau tertarik mencoba kata lain. Dalam teori ini, Skinner menekankan agar para pendidik PAUD untuk senantiasa menghadirkan suasana kelas dengan latihan yang diberikan kepada anak, yang harus dalam bentuk pertanyaan, stimulus, dan jawaban, respon, yang dikenalkan melalui berbagai tahapan. Selanjutnya, teori nativis. Pelopor teori ini adalah Chomsky, yaitu seorang ahli linguistik. Ia berpendapat bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis, bersifat alamiah. Pada saat seorang anak lahir, ia telah memiliki seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Jadi dalam diri manusia sudah ada innate mekanisme, yaitu bahwa seseorang itu ditentukan oleh sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia atau sudah diprogram secara genetik. Meskipun pengetahuan yang ada dalam diri anak tidak banyak mendapat rangsangan, tetapi anak dapat mempelajarinya. Anak tidak sekedar menirunya, tapi menarik kesimpulan dari pola yang ada, melalui pola yang ada. Selama pemrolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan, yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi adalah
Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa seperti fonologi, morfologi, semantik, sintaksis. Nah, secara tidak disadari, kompetensi ini dibawa oleh setiap anak dari lahir. Kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam berbahasa. Apa itu performansi? Performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Teori ini berpengaruh pada pembelajaran bahasa, di mana anak perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini. Anak belajar bahasa dengan cepat selama 10 tahun. Baik, teori selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Salsabila. Yang ketiga di sini ada teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh John Piaget yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut Piaget, struktur yang kompleks itu bukan yang berasal dari alam dan bukan pula yang dipelajari melalui lingkungan, melainkan struktur itu timbul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognisi anak dengan lingkungan kebahasaannya. Menurut teori kognitivisme ini, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, anak hanya mengenal benda secara langsung. Pada akhir usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen, sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata yang diucapkan oleh anak. Yang keempat, di sini ada teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Namun, tanpa ada masukan yang sesuai, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Sebenarnya, faktor internal dan eksternal dalam pemerolehan bahasa pertama oleh anak sangat mempengaruhi. Benar jika ada teori yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa seorang anak telah ada sejak lahir. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir, anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan dalam berbahasa. Kesimpulannya, penguasaan sebuah bahasa oleh anak dimulai dari pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih dalam berbahasa. Peranan orang tua, kakak, adik, dan lingkungan pasti sangat mempengaruhi pemerolehan bahasa dari anak. Apabila dalam proses awal menunjukkan pemahaman dan penghasilan yang baik dari keluarga dan lingkungan bahasa yang diperolehnya, proses pemerolehan bahasa selanjutnya akan mendapatkan pastinya kemudahan. Tahapan-tahapan berbahasa ini berpengaruh besar pada proses pemerolehan bahasa anak. Sekian materi tentang perkembangan pemerolehan bahasa pertama oleh kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, tolong dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menanyakannya melalui WhatsApp grup. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.